Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8. Demikian dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kemuliaan tersembunyi oleh penderitaan. Membicarakan masalah ketertindasan kaum minoritas tidak pernah selesai dan sangat susah untuk dihapuskan. Sehingga banyak kaum minoritas yang kehabisan akal dan putus asa. Kaum minoritas bukanlah semata dari sisi agama, tapi tanpa disadari bisa berlaku karena ada perbedaan status sosial, budaya, dan adat istiadat. Ketertindasan sering mengakibatkan ketidakberdayaan, sehingga sulit keluar dari lingkaran ketertindasan tersebut, serta sering putus asa. Dalam mengatasi masalah ini, kita harus memiliki pengharapan dan tidak putus asa. Tetapi manusia sering sulit menghadapi dan bertahan terhadap ketertindasan yang ada. Di sini kita perlu bersikap fleksibel dalam menyikapi kenyataan yang ada. Fleksibilitas yang diharapkan adalah seperti pohon bambu, berakar kuat dan lentur dengan ketinggian batangnya, sehingga tidak mudah patah dan roboh. Akar yang kuat adalah iman pengharapan kita. Agar kita tidak putus asa, kelenturan batang adalah kepasrahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Fleksibel yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa berbaur dengan sekitar kita untuk bertahan atau keluar dari penderitaan kita. Orang fleksibel adalah orang yang sanggup menerima tantangan dan pergumulan. Namun, ia tidak mudah patah karena sifat lentur dalam hatinya. Di dalam Alkitab, kita bisa menjumpai banyak tokoh yang memiliki ketahanan iman yang luar biasa. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Sekalipun ia ditindas, namun tidak terjepit. Ia habis akal, namun tidak putus asa. Dia aniaya, namun tidak merasa ditinggalkan sendirian. Dihempaskan, namun tidak binasa. Imannya teruji sama seperti batang bambu yang tidak patah, meski dihantam angin yang besar. Paulus dapat melakukan semuanya karena ia meletakkan kekuatannya kepada Allah, sehingga ia dapat fleksibel atau memiliki kelenturan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Iman yang digerakkan oleh Roh Kudus, karena kasih karunia iman bagaikan minuman berkhasiat, penangkal yang ampuh untuk melawan sikap tawar hati di tengah masa kesukaran dan penderitaan. Roh iman sangat mampu mengangkat roh manusia di dalam kelemahannya, sama seperti Rasul Paulus mencontoh teladan Daud yang berkata, "Aku percaya sekalipun aku sangat tertindas. Aku percaya sebab aku berkata-kata." Demikian juga ia meninggalkan teladan untuk kita contoh. Pengharapan akan kebangkitan mencegah mereka dari sikap putus asa. Mereka tahu bahwa Kristus telah dibangkitkan dan bahwa kebangkitannya merupakan jaminan dan kepastian kebangkitan mereka. Karena itu, pengharapan mereka sangat teguh karena memiliki dasar yang kuat bahwa Dia yang membangkitkan Kristus yang adalah kepala pasti akan membangkitkan semua anggota tubuhnya yang lain. Pengharapan akan kebangkitan dapat menguatkan hati kita di tengah penderitaan dan menempatkan kita di atas rasa takut terhadap kematian. Jadi, mengapa seorang Kristen yang baik harus takut dengan kematian? Bila ia meninggal dalam pengharapan akan kebangkitan yang penuh sukacita, kebenaran ini mengajarkan kita untuk meletakkan kekuatan hidup kita kepada Allah yang penuh kuasa. Karena kita hanya memiliki harta dalam bejana tanah liat yang mudah pecah. Kita membutuhkan kelenturan rohani
untuk menghadapi berbagai tekanan dan himpitan hidup. Dan hal itu hanya kita dapatkan jika hidup kita melekat dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kita lemah dan rapuh, namun bersama Kristus kita fleksibel dan kuat. Jadi, dalam segala hal kita ditindas, kita harus survive agar tidak terjepit. Kita boleh habis akal, tapi jangan putus asa. Untuk itu, kita harus fortiter in re, suaviter in modo, atau keras dalam prinsip, fleksibel dalam cara. Tuhan berkati semua. Amin.